Di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman sekalian, khususnya YouTuber pemula. Ini cara edit video yang mudah di aplikasi KineMaster. Dan ini adalah yang part selanjutnya dari part sebelumnya. Oke, aku akan jelasin dulu. Jadi yang sebelah kanan ini tampilan kalau kita udah punya video yang pernah kita edit ya. Nah, kalau belum pernah sama sekali kita mengedit, maka tampilannya akan seperti ini, ya kan. Oke, balik lagi ke tutorialnya. Teman-teman silakan klik aja yang ada tanda plusnya. Nah, ini dia. Kemudian kalau teman-teman ingin upload ke YouTube, rasio untuk ukuran framenya itu adalah 16:9. Kemudian akan langsung diarahkan di folder atau di galeri HP teman-teman sekalian. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih video mana yang akan diedit. Kalau aku biasanya di kamera karena aku tentang tutorial. Nah, ini seperti ini. Ini permisalan aja ya teman-teman ya, karena yang kemarin aku buat itu bener-bener yang masih dasar banget dan masih banyak yang harus kita pelajarin. Dan pesan aku sih soal mengedit video ini adalah kita kalau semakin sering belajar dan semakin sering kita praktek pasti akan lebih bisa gitu, karena pasti akan lebih lancar dan lebih bagus juga hasilnya. Kita pilih aja misalnya sembarang seperti ini. Kemudian kalau video yang kita masukkan itu udah sesuai, kita checklist yang di pojok kanan atas. Kemudian biasanya nih ya, kan aku udah pernah bilang juga, dalam sekali aku edit video itu nggak cuman satu tag video dan ada beberapa. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin video lagi, teman-teman silahkan pilih yang media, lalu masuk lagi, biasanya di screen recorder. Nah, tambahkan aja pilih video mana yang sesuai, lalu checklist. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengeraskan suara atau volume dari video yang akan kita edit. Teman-teman silakan tekan aja videonya sampai dia keluar tanda kuning di pinggirannya, lalu pilih yang di pojok kanan atas ini, gambar seperti gambar suara ini kan. Nah, di sini ada berapa volumenya, ini semakin rendah dan aku biasanya akan full sampai di angka 200, lalu menekan kompresornya ini supaya suara kita itu tidak cempreng, nggak geber gitu kan, biar kedengaran lebih bersih. Checklist, lalu tekan lagi, scroll ke bawah, pilih yang amplop volume. Nah, ini udah di pinggiran kan ya, kita pasin di bulat-bulatnya, tarik ke atas sampai ke angka 200. Lalu geser lagi ke kiri, tarik lagi sampai ke angka. Tak lupa juga untuk video yang sebelumnya juga akan kita besarkan volume suaranya. Seperti tadi, klik dulu videonya sampai dia keluar tanda kuning, lalu pilih yang di sebelah kanan, fullkan sampai 200. Kompresornya diaktifkan. Selanjutnya aku akan memutar dulu videonya seperti apa. Kemudian tuh aku menemukan part yang nggak pengen aku tampilin di videonya, maka itu yang akan aku potong. Misalnya aku di detik ke 1 seperti ini ya. Potong aja, tekan videonya, kemudian tekan yang gunting, lalu pangkas ke kiri playhead. Oke, dia akan sudah terpangkas. Kemudian setelah aku putar lagi, ternyata aku tuh menemukan juga part yang gak bagus menurut aku dan gak ingin aku tampilin, maka juga akan aku potong. Jangan lupa ditekan dulu, kemudian tekan guntingnya dan bagi di playhead, karena kita tidak akan memangkas keseluruhan di bagian kiri atau kanan, maka kita bagi di playhead seperti ini. Lalu yang ingin kita pangkas misalnya ini yang sebelah kiri ya, tekan dulu lalu gunting, pangkas ke kiri playhead. Oke. Nah, gimana caranya aku tuh pengen tuh nambahin tulisan di video aku, maka misalnya di sini aku pengen nambahin jangan lupa subscribe gitu kan.
Caranya adalah ditekan yang di lapisan, lalu pilih teks, baru kita menulis. Nah, ini tulisannya masih berwarna putih. Kita bisa ngasih warnanya dengan cara yang di sebelah kanan ini ada pewarnanya. Biasanya aku sukanya sih warna kuning. Pilih warna kuning lalu tekan checklistnya. Nah kan kalau seperti ini masih kurang gonjreng gitu kan. Kita bisa ngasih stroke atau yang pinggirannya nih di ikhtisar ini kan. Kita scroll ke bawah. Ikhtisar. Kemudian kita aktifkan. Nah, kita bisa memilih juga warnanya. Misalnya di sini basing, terserah kalian warna apa, tapi aku milih warna hitam aja. Lalu checklist. Ini juga untuk seberapa tebal ukuran pinggirannya atau ikhtisarnya. Nah, aku pilihnya seperti ini deh. Lalu checklist. Kita juga bisa mengubah fontnya dengan cara nih, aku balikin lagi ya. Kita tekan tulisannya lalu pilih yang AA ini adalah model fontnya seperti apa. Misalnya aku pilih Roboto Black. Checklist. Oke, seperti bisa juga kita nambahin misalnya untuk background belakangnya di tulisan itu nih, warna latar. Nah, ini warnanya warna gelap bukan hitam ya, hanya gelap aja. Bisa juga pilih warna lain merah misalnya kan. Di sini checklist merah. Oke, seperti ini. Lalu checklist. Kemudian di tulisan ini tuh aku tuh pingin ngasih animasi cara dia masuk gitu kan. Kita tekan tulisannya lagi lalu pilih di sebelah kanan ini animasi masuk. Bisa memudar, pop, geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke atas, slide down dan lain sebagainya. Kita bisa memilih sesuka hati kita pengen yang mana. Nah, aku di sini pengennya biasanya geser ke kanan atau geser ke atas kayak gini. Lalu checklist. Kemudian checklist lagi animasi pas keluarnya nih aku pengen seperti apa. Biasanya aku geser ke bawah atau slide down seperti ini. Checklist. Dan aku tuh pengen di tulisanku ini tuh bisa ada suaranya gitu biar kayak lebih menguatkan bahwasanya tuh emang ada tulisan gitu kan. Ya udah tinggal aja sih ditambahin audionya dengan cara dilurusin ininya garisnya ini sampai pada tulisan lalu kita pilih audio. Misalnya ini ya, wood plank flicks. Oke. Dan aku akan nyoba dengerin suaranya. Ini suara favorit aku karena aku nyari yang lebih keren belum nemu lagi, jadi aku gunain yang ada dulu deh. Wood plank flicks. Oke, aku akan milih suara ini untuk memunculkan ketika muncul tulisan atau gambar gitu kan. Lalu kita pilih yang plus, kemudian checklist. Oke, kita akan coba putar gimana hasilnya, apakah udah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya seperti ini ya. Aku terakhir upload video. Nah, jadi suara tulisan muncul sama suaranya itu tuh udah pas. Jadi harus lurus seperti ini dan sejajar ya. Oke. Selanjutnya, cara aku edit itu biar nggak ngebosanin biasanya, aku akan ngebuat kayak di zoom gitu kan. Caranya gimana? Video ini misalnya akan aku potong di sini. Aku pangkas, kemudian pilih yang bagi di playhead. Dan yang di video ini aku tuh pengen tampilannya tuh lebih ngezoom gitu kan. Nah, aku klik dulu, kemudian pilih yang di sini itu ini. Lalu kita tekan yang tanda sama dengan itu untuk menguncinya. Lalu kalau gini tidak dikunci nanti dia tidak akan sama. Dikunci dulu, baru kita perbesar. Nah, di sininya di layar ini yang besar ini kita bisa ngecilin, kita bisa ngebesarin kayak gini. Dan aku pengennya sih kayak gini misalnya kan. Ini tuh biar cara orang biar nggak bosan. Dan kita akan coba seperti ini. Aku terakhir upload video dan sebagai perbandingan itu ternyata apa?
Kalau seperti ini itu tuh ngebuat orang biar nggak bosen, walaupun kita nggak pakai kamera langsung, nggak di zoom, nggak di iniin kan. Tapi kita bisa juga diedit seperti itu gitu. Kemudian di bagian ini misalnya aku pengen pangkas lagi, aku tuh pengen bikin dia ini kayak misalnya dikunci gitu ya. Aku pengen bikinnya tuh kayak agak menyot gitu kan, agak menceng gitulah. Nah seperti ini boleh misalnya nih. Itu ternyata apa, dengan yang kita rajin, dengan kita yang jarang itu tuh bener-bener berbeda banget. Oke, jadi seperti itu salah satu diantaranya biar orang yang nonton video kita tuh enggak bosen karena monoton gitu-gitu aja gitu kan tampilannya, nggak ada yang berubah dari posisi kita. Kemudian aku tuh pengen nambahin background musik gitu kan, lalu pilih audio. Dan aku saranin buat teman-teman yang mau ngasih background itu jangan pakai volume yang berlebihan, karena itu biasanya membuat yang penonton kita itu tuh bosen gitu kan. Dan checklist, dan di volumenya kita kecilin ya. Ini 100% ini terlalu besar, terlalu keras, jadinya aku akan ngecilin ke angka 40. Tapi nanti akan aku pangkas nggak keseluruhannya karena ini suaranya emang dia udah kecil. Itu tuh bener-bener berbeda banget. Kalau kita rajin upload video itu pastinya Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman sekalian. Oh misalnya nih teman-teman tuh pengen bikin suara kita tuh nggak seperti aslinya, pengen dirubah juga bisa. Misalnya nih kita pangkas ya, jangan keseluruhannya. Misalnya di bagian yang udah aku pangkas aja deh ini. Nah ini kan udah aku pangkas nih, tinggal berapa detik, ini kan dikit banget ya. Aku tuh pengen ngerubahnya pakai suara yang lain gitu. Kita tekan aja videonya, kemudian kita scroll ke bawah dan pengubah suara. Di pengubah suara ini macam-macam, kita dengerin. Itu tuh bener-bener berbeda banget. Nah kayak gitu ya. Alien, ini juga ada chipmunk. Itu tuh bener-bener Aku pengennya pakai suara yang chipmunk seperti ini, atau yang lainnya silakan aja teman-teman, sesuka hati kalian. Pilih model suara yang seperti apa, bebas banget ya. Kalau udah cocok, lalu checklist deh. Jadi kita coba puter ya. Kita yang jarang itu tuh bener-bener kalau semuanya dirasa udah sesuai, udah cocok, udah gonjreng, nambahin tulisan udah bisa, nambahin secara potong-potongnya juga udah sesuai, yang dari jauh kemudian ngedeket ya kan, kemudian menceng, kemudian lagi dari yang posisi semula. Nah itu tuh biasanya akan membuat orang yang menonton video kita itu akan tidak sadar bahwasanya mereka tuh udah sampai di menit terakhir gitu kan ya, nggak ada yang perlu lagi dikoreksi, udah cocok. Pilih aja yang di tanda panah ini untuk mengekspor. Sarannya buat teman-teman ini ya yang mau upload ke YouTube, pilih aja nih HD yang 720, ini paling bagus lah. Kemudian yang ini nomor yang di angka 30. Lalu untuk yang kualitas videonya aku saranin juga pilih yang tinggi ya, supaya nanti hasilnya juga akan jernih videonya. Lalu tekan ekspor dan tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti teman-teman silahkan lihat dan buka di galerinya, karena akan masuk di galeri, nama filenya biasanya dia di export. Oke, selamat mencoba dan tetap semangat untuk belajarnya karena kita sama-sama belajar. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk menekan subscribe-nya, like, comment, and share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya. Thank you, see you on my next video.